Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mrs. Sharani Siregar M. Hum as our lecturer and all of our friends. Hello everybody. We are from second group in Sociolinguistics course. Today, we want to present about language and gender. With me, Bella Ayu Desvita as third presenter. Okay, I want to tell you about what is definition, language, and gender. Language is the principal method of human communication, consisting of words used in a structured and conventional way and conveyed by speech, writing, or gesture. Jadi, bahasa adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, apa itu gender? Gender is traditionally used to refer to a social categorization system consisting of a polarization set of behavior atau lingkungan sekitar atau masyarakat tempat dia tinggal. Sedangkan seks itu tidak sama dengan gender. Sex is sexological state of being female or male. Jadi seks ini lebih ke perbedaan biologi antara laki-laki dan perempuan yang dibawa oleh seseorang sejak dia lahir. Jadi seks dan gender itu berbeda. Jika seks adalah apa yang menjadi takdir dia dari dia lahir, kalau laki-laki ya dia laki-laki, perempuan dia perempuan, maka untuk gender itu adalah karakteristiknya, sifatnya yang dimiliki oleh seseorang itu berdasarkan lingkungan dia tempat tinggal. Untuk gender sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada cisgender, transgender, dan non-binary atau gender variant or gender queer. Cisgender is someone whose chosen gender identity corresponds to their biological sex and as identifying and embodying the sex assigned at birth. Jadi pengertian dari cisgender adalah seseorang yang identitas gendernya itu sesuai dengan identitas yang dia miliki sejak lahir. Ketika dia perempuan, dia konsisten, dia adalah perempuan hingga ia dewasa, hingga ia tua. Kemudian ada yang kedua adalah transgender. Transgender is someone whose chosen gender identity does not correspond to their biological sex. Kalau transgender itu adalah orang-orang yang merasa bahwa identitasnya identitas gendernya itu tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir. Misalkan identitas itu misalnya aku itu perempuan, begitu pula sebaliknya. Ketika seseorang terlahir perempuan, kemudian dia tuh nggak merasa kalau dia perempuan. Jadi dia menganggap dirinya itu adalah laki-laki. Yang ketiga adalah non-binary, gender variant, gender queer, yaitu a range of terms used by individuals whose chosen gender identity lies outside the binary categories of woman or man and or trans or cis. Jadi untuk queer or non-binary ini orientasi seksual yang mengidentifikasi ketertarikan dirinya terhadap kadang dia menyukai laki-laki ataupun perempuan, seperti itu. Selanjutnya, next is relationships between language and gender. Language and gender refers to the relationships between the language of male and female. The differences between male and female in many aspects have been
studied from different angles with different methodologies. So, research findings lay different emphasis on the differences. There are still some similarities between them. For instance, males are more concerned with power, while female are satisfied with their subordinate status. Jadi untuk aduh, belum selesai ternyata akunya. Okay, next, I want to tell you about what is relationships between language and gender. Language and gender refers to the relationships between the language of male and female. The differences between male and female in many aspects have been studied from different angles with different methodologies. So, research finding lay different emphasis on the differences. There are still some similarities between them. For instance, male are more concerned with power, while female satisfied with their subordinate status. Jadi, hubungan antara bahasa dan gender adalah bagaimana cara penggunaan laki-laki dan perempuan dalam menggunakan bahasa. Misalkan seperti ini. Laki-laki itu berbicara secara langsung dan tidak mengambil atau mentransfer informasi sebagai hal yang pertama. Tetapi kalau perempuan itu berbicaranya implisif, kemudian tidak langsung dan lembut. Jadi perbedaannya adalah laki-laki menggunakan bahasa yang secara langsung, tapi kalau perempuan implisit dan menggunakan bahasa secara tidak langsung, tidak mengungkapkan secara langsung apa yang ingin dia ucapkan, gitu. Next is the second presenter, Arni Sisanti. Arni Sisanti, time is yours. Okay, and then second presenter. Okay, now categories of gender in language. There are 4 kinds of categories of gender in language. There are grammatical gender, lexical gender, referential gender, and social gender. Grammatical gender is a basic part of a noun that determines which kind of agreement, such as article, adjective, verb, numeral, or preposition that can follow the noun. Oke, jadi grammatical gender yaitu bagian dasar sebuah kata benda yang menentukan jenis kesepakatan seperti kata sifat, kata kerja, angka, atau preposisi yang dapat mengikuti kata benda tersebut. Seperti contohnya, for the example, I saw a cat on the street. It runs so fast. Jadi di situ it kembali ke cat yang dilihat saya melintasi jalan tersebut. Okay, next, lexical gender. In all languages, lexical gender becomes crucial based in deciding the form of terminologies, address, terms, and a number of personal pronouns. Jadi, dalam seluruh bahasa, lexical gender yaitu menjadi sebuah dasar yang krusial dalam memutuskan bentuk terminologi yang menggunakan istilah-istilah dan beberapa kata ganti. Seperti contohnya uncle and father, yaitu sama. For the next, there are referential gender. Referential gender can be understood as the linguistic expression that are used to non-linguistic reality. Yaitu referential gender yaitu jenis kelamin yang dirujuk dapat dipahami sebagai ungkapan bahasa yang digunakan untuk realitas non-bahasa
atau sama saja seperti sebuah kata yang dapat berfungsi secara tata bahasa menjadi feminim atau maskulin atau netral ketika diekspresikan. Seperti contohnya, an Indonesian can ride his motorbike for many hours. Yaitu his kembali lagi ke Indonesia. Di Indonesia itu bisa warga negara Indonesia itu bisa laki-laki ataupun perempuan atau lainnya. And the next, social gender. Social gender can be understood as the social separation between masculine and feminine roles and characteristic traits. Yaitu social gender dapat dipahami sebagai pemisahan sosial antara peran maskulin dan feminim, peran seseorang, dan sifat-sifat karakteristiknya. Atau suatu kata benda yang berbentuk secara khusus ketika tidak ada perbedaan antara feminin dan maskulin dalam tata bahasa. Dalam contohnya yaitu pronoun he or she will be used to refer to low status occupation titles, yaitu penggunaan pronoun he atau she untuk mengungkapkan titel seseorang. Contohnya penggunaan pronoun he lebih banyak digunakan oleh lawyer, surgeon, or scientist. Dan penggunaan pronoun she lebih banyak digunakan untuk sekretari, or nurse, or school teacher. Okay, next slide. Yeah, in grammatical gender, there are 4 kinds. There are masculine gender, feminine gender, common gender, and neither gender. Masculine gender is the name of which has characteristic of the male sex. Oke, masculine gender ini untuk yang dikhususkan gender yang bersifat laki-laki. Contohnya my father is a farmer. My father yaitu gendernya laki-laki, itu dijelaskan. Next, feminine gender. Feminine gender is the name which has the characteristic of female sex. Okay. For the example is my mother sends me a letter. Jadi feminine gender itu untuk nama yang dikhususkan bersifat perempuan, female. Yaitu kan sudah jelas di contohnya yaitu my mother. The next, common gender. The common gender is the name if living things and can be either male or female. Jadi kalau untuk common gender, ini nama yang digunakan untuk umum. Boleh laki-laki maupun perempuan. For the example, my parent went to Yogyakarta. Jadi my parent ini terdiri dari ibu dan bapak. The next, neither gender. The neither gender is the name of non-living thing which is neither male or female. For the example, my house is in town. Oke, neither gender yaitu kata benda yang tidak bersifat untuk laki-laki maupun perempuan, yaitu sebuah benda umum. Seperti contohnya my house is in town. Jadi yang dimaksud neither gender yaitu house ataupun shirt or talk, yaitu kapur maupun baju. Okay, I'm returning the material to moderator. Okay, thank you for Arni Sisanti. Next is Devita Ayu Despita. For Akila Ayu Despita, time is yours. Thank you, Bella. Okay, next material is theories of language and gender. There are some theories that develop language and gender as stated in study key plus R 5 points. The first point, the deficit theory, is believed that the language of women is not good enough as the language of men. So women are considered to have part of language, while men play important role in creating the language. Jadi teori ini tuh yakini bahwa wanita tidak cukup baik sebagai bahasa pria,
Jadi perempuan tuh dianggap menyalin bahasa laki-laki, sedangkan yang memainkan peran itu laki-laki yang menciptakan bahasa juga. Akibatnya perempuan menggunakan bahasa dengan meniru bahasa laki-laki yang mengekspresikannya itu tidak sesempurna laki-laki. Number 2, the dominance theory. Dominance theory considered that men and women could express language differentially because there was inequality of power relation between men and women. Dalam teori dominan ini, laki-laki dianggap bahwa perempuan itu mengekspresikan bahasa secara berbeda karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu mendominasi bahasa karena laki-laki lebih berkuasa dalam politik dan budaya, dalam kehidupan sosial. Karena kekuasaan laki-laki itu, si laki-laki bisa memiliki kendali atas banyak aspek, termasuk penggunaan bahasa. Number 3, the radical theory. This theory statement from the Sapir-Whorfian hypothesis and Orwell's views, which considers human views there was some the language that they use and expression. Teori ini tuh bermula dari hipotesis Sapir-Whorfian dan pandangan Orwell yang menganggap manusia memandang dunianya melalui bahasa yang digunakan dan diungkapkannya. Karena itulah fakta tentang dunia dibangun berdasarkan bahasa yang diciptakan oleh laki-laki. Perempuan cuma ngikutin yang dan meniru bahasa yang diciptakan oleh laki-laki. Akibatnya perempuan kurang memiliki pengalaman dan persepsi karena ekspresi linguistik yang terbatas. Number 4, the difference theory. According to the difference theory, because boys and girls were not socialized similarly, they had different social-linguistic subculture which are called male subculture and female subculture. Dalam teori ini tuh tempat percakapan perempuan ini dengan alasan bahwa pola bicara perempuan berbeda dengan laki-laki. Bahkan, perempuan dianggap memiliki beberapa keunggulan dalam beberapa domain linguistik tertentu. And the last point, the reformist theory. In this theory, reformist criticize cycles language that is considered unreasonable and able to create bias when the list is represented. Dalam teori ini, feminis reformis mengkritis bahwa seksis yang dianggap tidak masuk akal dan mampu menciptakan bias ketika realitas dipresentasikan. Next slide. Okay, the last conclusion. Gender concept can be found in the use of many languages across the globe. Jadi gender itu dapat ditemukan dalam penggunaan banyak bahasa di seluruh dunia. The gender-based language with some expression, the difference in language of men and women can be found not only in common expression, but also in forms, probes, and functions. Bahasa berbasis gender itu yang tampaknya mengungkapkan perbedaan bahasa pria dan wanita tidak cuma ditemuin di ekspresi umum doang, tapi dalam peribahasa dan fiksi terkenal. In many cases of differency, unfinished sentence and approval cycles and does not have dalam banyak kasus tujuan expression between masculine and feminine roles in language may be affected by the different social status and power distance between men and women were not often considered to have higher position than women.
Maksudnya tuh pemisah peran maskulin dan feminim dalam bahasa dapat dipengaruhi oleh perbedaan status sosial dan jarak kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki sering dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Okay, that's all from me. Back to moderator. Okay, thank you for Akila Ayu Desvita. I think enough for our presentations. We are so sorry for our mistake. In the last, we say, wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.